Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2, yaitu Vika Salsabila Amar dengan NIM 2211111018, Natasha Banawati dengan NIM 2213111043, dan Maria Sinaga dengan NIM 2213311049. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Rosdiana Sirega MPD, yang telah membimbing kami dalam penugasan ini. Teks iklan, slogan, dan poster SMP kelas 8. Pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk banyak orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, slogan. Slogan adalah motto atau verb Cahyono yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Kata slogan sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Gaelic, slog, dan gairm, yang berarti teriakan bertempur. Yang ketiga, poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster. Jenis iklan berdasarkan isi. Yang pertama ada iklan pengumuman dan pemberitahuan. Iklan ini merupakan informasi suatu hal pemberitahuan, misalnya iklan cita atau kegiatan. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan, kesuksesan promosi, dan tujuan bisnis lainnya. Biasanya iklan yang ditawarkan berupa barang atau jasa niaga. Yang ketiga, iklan permintaan. Iklan ini digunakan untuk meminta suatu jasa dari orang yang sedang melihatnya atau pihak lain yang mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Yang keempat, ada iklan layanan masyarakat yang berupa pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Yang ini kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Jenis iklan berdasarkan ukuran atau ruang. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris adalah salah satu cara promosi barang dan jasa yang umumnya ditemukan di koran. Cara ini merupakan pengembangan dari promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar dan dengan informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam bentuk teks. Yang kedua ada iklan kolom. Iklan kolom merupakan jenis iklan yang menitik beratkan komponen visual yang dikomunikasikan dengan informasi-informasi relevan. Selain itu, iklan kolom memiliki lebar satu kolom dan lebih tinggi dari iklan baris. Yang ketiga ada iklan display. Iklan display adalah iklan yang ditampilkan pada web, aplikasi, atau media sosial melalui spanduk atau format iklan lainnya. Iklan display berupa gambar yang dilengkapi dengan kata-kata tertentu sebagai kalimat iklan dan umumnya berukuran lebih besar dan menarik. Iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama ada iklan radio, yaitu iklan yang disampaikan dengan efek suara. Yang kedua ada iklan media cetak, yaitu iklan yang menggunakan efek cetak dan gambar. Yang ketiga iklan televisi, yaitu iklan yang menggunakan efek suara, gambar, dan juga teks. Jenis poster. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Poster niaga memiliki tujuan sesuai namanya. Yang kedua ada poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang berisikan tentang informasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan supaya kegiatan tersebut diketahui oleh banyak orang dengan harapan orang-orang tersebut
dapat menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada poster pendidikan. Poster pendidikan adalah desain visual yang memadukan gambar dan tulisan serta memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan atau informasi tertentu yang bersifat positif. Yang keempat ada poster penerangan. Poster penerangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan hal yang diimbau atau untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Contohnya menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan materi sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa iklan, slogan, dan poster memiliki kesamaan, yaitu untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Namun ketiganya juga memiliki perbedaan. Perbedaannya antara iklan, slogan, dan poster yaitu iklan memiliki unsur-unsur gambar, kata, gerak, dan suara. Slogan memiliki unsur-unsur kata dan suara dan tidak memiliki unsur gambar dan gerak. Dan yang terakhir ada poster, memiliki unsur-unsur gambar dan kata, namun tidak memiliki unsur-unsur gerak dan suara. Menyimpulkan teks iklan. Kita dapat menyimpulkan teks iklan dengan cara membaca secara cermat iklan yang dipasang, kemudian mengambil intisari isinya. Menyimpulkan teks iklan berarti menuliskan garis besar teks tersebut dalam kalimat. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks iklan. Yang pertama, bacalah teks iklan dengan cermat. Yang kedua, tuliskan simpulan iklan dengan kalimat yang mudah dipahami, dapat ditulis dalam bentuk uraian maupun poin. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting dalam iklan seperti produk atau jasa yang ditawarkan, isi iklan, alamat, dan nomor telepon. Sebagai contohnya seperti yang ada di samping. Pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Pola penyajian teks iklan yang pertama, kalimat pembuka yang menarik, misalnya dibutuhkan segera. Yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan, misalnya pendaftaran siswa baru sudah dibuka. Yang ketiga, informasi berisi keunggulan produk atau jasa yang dimaksud, misalnya buku ini dilengkapi 5 paket soal-soal terbaru. Yang keempat, ajakan yang menyatakan alasan mengapa harus memilih produk atau jasa yang dimaksud, misalnya, ayo tunggu apa lagi, segera miliki buku ini. Yang kelima, informasi pemasangan iklan, misalnya, toko atau pihak yang menjual produk atau jasa yang dimaksud. Pola penyajian teks slogan. Teks slogan selalu disajikan dengan satu kalimat ringkas, namun ada juga slogan yang disajikan hanya dengan satu kata. Pola penyajian poster. Poster disajikan dengan lebih bebas. Ada poster yang hanya berisi gambar atau simbol, ada poster yang hanya berisi teks besar-besar, ada juga poster yang menggabungkan gambar atau foto dengan teks. Sebagian besar poster yang kita lihat biasanya berupa gabungan gambar atau foto dengan teks. Struktur teks iklan. Secara umum, iklan terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut dengan judul teks. Yang kedua, pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Secara umum, teks iklan, slogan, dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat berikut. Yang pertama, persuasif. Kata-kata yang terdapat dalam teks iklan harus persuasif agar para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, imperatif, yang merupakan permintaan ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, dan lain-lain. Yang ketiga, beri rama. Biasanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah iklan memiliki rima atau pengulangan nada yang sama agar iklannya menarik dan berkesan bagi konsumen. Yang keempat, berkesan positif. Sebuah produk atau barang yang ditawarkan akan memiliki saingan atau lawan. Untuk itu, dalam sebuah iklan jangan sampai menjelek-jelekan atau bahkan sampai menghina produk atau jasa lain. Bersaing secara sehat yang lebih penting dan membuktikan produk atau jasa yang ditawarkan memang lebih baik daripada yang lain. Langkah-langkah penulisan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, menawarkan solusi. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Penyuntingan iklan.
Perhatikan kembali iklan yang telah disusun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Pertanyaan-pertanyaan yang pernah kamu ajukan di dalam kegiatan tersebut dapat kembali kamu gunakan.